Kalau semenjak naik jabatan tambah zolim, rugi. Ya. Semenjak naik, dia terapkan peraturan tiap bulan dipotong 2,5% untuk zakat. Karena kalau yang ngomong sesama karyawan, Pak, zakat dong, cuma 2,5%. Siapa kamu ngatur-ngatur saya? Malah galakan dia. Tapi kalau yang ngomong bosnya, istilah nggak bisa apa-apa. Teman kerja, temannya korupsi. Ya. Terus kita udah nasehatin, udah mencegah, dia masih korupsi, insya Allah selamat dari dosanya. Bos, atasan, dia tahu karyawannya ada yang zalim, terus dia tahu dia bisa melakukan cara untuk mencegah itu, tapi dia tidak lakukan. Demi Allah ngikut, harus bertanggung jawab. Ya. Jadi tidak senikmat yang dibayangkan ya. Sekarang mana rebutan pengen jadi pemimpin ya. Insya Allah. Dulu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wafat, ditusuk ketika sedang sholat dengan pisau beracun, yang akhirnya menggantikan imamin. Waktu itu di belakangnya ada sahabat juga, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Makanya ada wacana bagaimana kalau yang menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Abdurrahman saja, karena dulu satu-satunya manusia yang pernah ganti Nabi sholat imamin Abu Bakar As-Siddiq langsung ya. Nah, walaupun di kesempatan lain Umar sendiri pernah merekomendasikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ya. Karena ketika ditawarkan pun Abdurrahmannya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ambil saja pisau itu dan tusukkan di lehermu daripada aku yang menjadi pemimpin. Sekarang merebutan ya, insyaallah. Kan bismillah ya. Jadi kalau pengen semuanya jadi tambah enak, tambah baik-baik saja, jadi tambah dekat sama Allah. Sepakat? Sepakat? Insyaallah. Kalau suami naruh anduknya sembarangan, gimana? Gak apa-apa. Ngambil baju, gak diangkat dulu atasnya jadi berantakan. Ya, ya investasi itu. Ya, ujiannya semuanya diuji. Ya. Karena kalau tidak menerima juga repot berat. Tapi kita ambil renungan sedikit ya. Tahun baru Hijriah sebetulnya kan di zamannya Nabi itu belum ada kalender Hijriah. Ya, belum ada kalender Hijriah. Baru mulai adanya nanti di zamannya Umar mulai ada. Ya. Idenya juga dari beliau, karena negara-negara lain atau peradaban-peradaban lain kalau saling berkirim surat tuh ada tanggalnya, ya. Nah kita belum ada nih, ya udah ditentukan kita bikin kalendernya, tapi tanggal satunya mulai dari mana, ya? Ada pilihan kan, pilihannya banyak waktu itu. Apakah kita pilih Nabi ketika Nabi terlahir atau apa, banyak sekali ya. Tapi akhirnya yang dipilih adalah kejadian peristiwa hijrah, betul ya, insyaallah. Ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, dan itu pun hijrahnya pun bukan, sebelumnya kan pernah ada hijrah juga ke Habasyah, Ethiopia ya. Tapi walaupun yang itu nabinya nggak ikut ya. Nah di sini adalah hijrahnya Nabi ke Makkah ke Madinah ya. Dan masya Allah, kita bicara tentang sampai hijrah yang dipilih. Yuk ini juga jadi ajakan, kapan kita pengen mulai hijrah, mulai nyari Allah. Sedikit renungan ya, para sahabat dari golongan yang sepuh-sepuh, wah itu amat sangat sedikit. Paling cuman Muawiyah bin Abu Sufyan, ya. Mohon maaf, Abu Sufyan ya, Muawiyah itu anaknya, ya. Sisanya pentolan-pentolan Quraisy waktu itu, Abu Jahal, terus Walid bin Mughirah, tokoh-tokoh besar di saat itu, izin mohon maaf, mereka wafat dalam keadaan kafir. Meskipun di saat itu hebat, tapi lihat tuh anak-anaknya, jangan salah ya. Anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah namanya. Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika ditanya, silakan nanti misalnya ibu mau mencari bukunya atau misalkan di internet cari siapa Ikrimah bin Abu Jahal. Oh sepakat, para ulama menyebutkan beliau sahabat Nabi. Kita dianjurkan menyebut radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau. Padahal bapaknya
Abu Jahal, apa peduli ya, dan kan nggak nanggung dosa orang lain kita mah, kecuali kalau kayak tadi ya, berada dalam kepengawasan kita lalu kita biarkan dia bermaksiat, ya itu sikapnya membiarkan kita yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tapi nanggung dosa orang, oh itu nggak ada urusannya. Kita ditanya meninggal bukan kelakuan orang tapi kelakuan masing-masing. Lanjut, Walid bin Mughirah, nama anaknya Khalid bin Walid, ya Walid sama kan? Khalid bin Walid bin Mughirah, ya satu-satunya manusia yang nyaris bisa mengalahkan Nabi dalam peperangan hanya Khalid bin Walid. Tapi semenjak masuk Islam menjadi pedangnya Allah, Syaifullah, ya. Sehingga ini jadi renungan. Kalau misalnya ada yang pada punya anak-anak ya, yuk mulai dari sekarang, ya. Kalau ada yang bertanya, tapi kan kok Allah Maha Pengampun, boleh nggak kita maksiat 60 tahun, sehari sebelum meninggal tobat, bisa diampuni nggak ya? Bisa nggak Bu? Bisa. Saking Allah sayang Maha Pengampunnya, ya. Asal tobatnya tobat nasuha. Cuman kan pertanyaannya, siapa yang ngejanjiin kamu masih ada umur 60 tahun lagi? Ya. Ini yang lagi ngomong 5 menit lagi aja nggak tahu. Ya. Kecuali tahu, ya, udah ada SMS-nya, ya, kayak dikirimin tiket pesawat gitu kan, udah ada jadwalnya, ya. Nah ini makan enggak? Ya maka Bismillah, insya Allah. Yang penting tambah dekat sama Allah. Ya. Kapan kok? Ya sebetulnya nggak harus nunggu tahun baru Muharram ini dulu juga sih ya. Ya kapan aja lah. Ya kapan aja. Selagi sempat atau salah satu alasan kita masih hidup hingga detik ini kan Allah nungguin tobat kita. Bu, kalau Allah udah benci sama kita, mudah nggak bagi Allah mematikan kita waktu kita lagi maksiat? Mudah. Pertanyaannya kenapa sekarang masih hidup ramai kayak begini? Allah, ya. Kata Allahnya di Quran surat ke-35, surat Fatir, ayat terakhir, ayat 45, pas pojok kiri atas tuh sebelum Yasin. Di kirinya tinggal satu ayat 45, di bawahnya langsung Yasin. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Walakin yu'akhiruhu ila ajalin musamma. Apa artinya Bu? Kita terjemahinnya sambil mengambil hikmah ya. Kalau sekiranya Allah menghukum manusia atas dosanya, perbuatannya, maka niscaya tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa pun di muka bumi. Jadi maknanya dua, satu, tidak ada yang luput dari dosa. Dua, dosa sekecil apapun ternyata layak Allah matikan. Karena tadi kalau misalkan Allah balas kota, tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa. Dan pertanyaannya sama, kenapa kita masih ramai kayak begini? Walakin, tetapi yu'akhiruhum, Allah akhirkan untuk mereka ila ke ajalin musamma, waktu yang ditentukan, sampai pada waktu yang ditentukan. Ya. Kita mah sampai sekarang yang pernah berbuat kemaksiatan gak ketahuan, bukan karena jago nyembunyiinnya dan enggak. Allah boleh menutupi, masih sayang sama kita aja. Karena dosa itu pilihannya dua. Ya, kalau terus menerus dilakuin gak tobat-tobat, cuma dua pilihannya. Satu, Allah bongkar, Allah buka, biar orang tahu kepalang sekalian, viral, maksiatnya kebuka. Karena biasanya gara-gara itu malu sama orang berhenti. Coba kalau nggak viral-viral, ya terus atau dua, Allah matikan dalam keadaan sedang bermaksiat. Ngeri nggak Bu? Iya. Terakhir ketemu waktu masih di pesantren di AA pernah cerita tokoh yang beliau kenal, tentu tidak menyebutkan nama karena hanya mengambil ibroh saja. Pejabat di daerahnya, ya, meninggalnya dalam keadaan punten, mohon maaf, di hotel murah remang-remang pinggiran jalan, tanpa busana, sesama jenis. Bapak-bapak, ya. Ini beliau ngajak renungin ya, Allah yang segitu baiknya, Maha Pengampunnya. Kira-kira
Mungkin nggak kalau itu maksiatnya baru pertama kali Allah langsung matiin tuh orang dalam keadaan sehina itu? Mungkin nggak? Kayaknya nggak setega itu Allah ya. Kita aja maksiat udah berapa kali nggak mati-mati tuh. Ya. Maka ini mah beliau mengambil ibrah, beliau bilang bisa jadi karena terlampau saking seringnya itu pun sudah Allah tutupi, tapi diulang lagi. Beneran, bukan karena kita jago ngumpetin, bukan karena kitanya, kan maksiat terus tapi saya makan sehat, uang banyak, tiap hari makan vitamin, gak akan mati gimana? Gak ada urusan, ya, gak ada urusan. Ya. Jadi horor begini bu, ya. Bu, terima ketentuan Allah ya. Karena kalau tidak terima, nggak enak ya cerita. Bu, mati lampu, nggak enak ya. Kirain sayanya aja yang sipit jadi gelap, kurang melek. Ya. Baik istilah ya. Sebelum kita Yuda, saya mau survei dulu aja di sini loh ya, dan mengajak kita merenungkan istilah insya Allah. Bu, jangan takut jadi tua ya. Kenapa? Karena udah jadi, ya nggak bisa mundur lagi ya. Tidak terima mulai ada kerutan, nggak bisa. Mau diapain? Pakai lem, solasi ban gitu, nggak bisa ya. Tetap aja ada ya. Tidak perlu sibuk menjelaskan, si Koko mah nggak tahu. Dulu ibu waktu pakai seragam SMA lucu loh. Iya. Ibu kalau pengen tambah lucu, ibu kesininya pakai seragam SMA sekarang ya. Tambah pecah ini majelis ya. Tidak terima, makannya tambah banyak. Tiap kali foto pengen langsing, tahan nafas. Capek tidak? Berhasil terlihat langsing, wajahnya jadi biru, kekurangan oksigen. Mati lagi, ya, nyala lagi. Ya. Tenang ya, takdir dari Allah. Mati tidak rugi, listrik makin irit, ya, bayar tokennya. Ya. Dan yang penting kelihatan. Lagian yang penting kedengaran ngajinya kan, bukan kelihatan orangnya. Insya Allah. Lanjut. Insya Allah. Kadang tidak terima, kadang pengen sampai jadi langsing. Ibu tahu manusia menciptakan benda yang namanya korset, tahu? Gunanya buat apa? Dipakainya nyaman atau enggak? Sesak ya. Tapi demi ya, biasa ya. Alhamdulillah. Kenapa Pak nggak apa-apa kayak gini juga? Saya jadi ingat di Thailand kalau misalkan lampunya mati nyala kan. Oh kena kipas. Lanjut ibu. Lanjut ya, insya Allah. Kali lagi ya. Kadang yang dimarahin yang kasihan yang motornya, Mas, tolong jangan gendut ya. Itu gimana caranya ya? Dia mah licik kadang yang makan banyak ibu, tapi yang dimarahin yang foto kurang enak juga. Ini dari perwiridan hari apa ini bu? Jumat. Ya, nanti masing-masing ada beda-beda warnanya ya. Alhamdulillah. Silah. Sama saya pengen survei di sini belum pernah survei, saya pengen tanya bu ya. Gak apa-apa survei di sini bu. Jawab ya bu ya. Bu, ibu-ibu itu kenapa kalau foto tuh nggak bisa satu kali? Iya. Di sini jawaban sudah mulai. Sekali enggak tuh tetap aja 3 kali ya. Belum timer 5 detik. Pegel juga bu. Insya Allah. Gak apa-apa ya. Itu kameranya kamera sendiri. Tapi kalau kita tes tanya lagi ya. Misalkan ibu foto 10 orang. 10 nih bu. Yang 9 senyumnya udah sempurna. Tapi ibu merem sendiri. Diulangin kan? Yang lain udah bagus loh, kok diulang sih? Oh, dirinya sendiri. Foto yang kedua, sudut yang sama, kamera yang sama, yang foto sama, yang difoto sama, nggak pindah.
Tapi foto yang kedua, yang 9-nya merem, tapi ibunya cantik sendiri, itu kan yang diposting. Masya Allah. Terima kasih udah jujur Bu ya. Nah ibu kan pergi seharian nih, nyampe rumah dicek dong, foto ada berapa. Begitu dilihat kan ada 137 tuh hari itu doang. Nggak diupdate semua kan? Pilih dong, pilih. Yang dipilih, yang ibunya cantik nggak peduli yang lain jelek, atau yang semuanya cantik tapi ibunya merem nggak mau. Yang ibunya cantik kan? Cek semua. Pantesan suka pada berantem sendiri ya. Insya Allah. Mana yang tadi udah aku hapus. Insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah ya. Ya yang penting ibu-ibu senang ya. Sehat dulu. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya inilah ya, Masya Allah. Ras terkuat di muka bumi. Sen kiri belok kanan, kita yang harus ngalah, betul. Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi Bismillah ya. Allah menitipkan generasi itu ke depannya tetap mereka yang bisa melahirkan anak soleh-soleha hanya wanita. Ya. Coba gimana? Sepengen-pengennya laki-laki ngelahirin bisa nggak? Enggak. Mau operasi ke Thailand juga nggak bisa. Ya. Ada lagi pada Edi perempuan. Pernah ketemu sama orang medis ya. Potensi rasa paling sakit yang bisa dialami oleh laki-laki paling katanya patah tulang secara fisik ya. Ini tangan lagi kayak gini diinjak dari belakang, blutok gitu ya. Sakit patah tulang. Tapi potensi rasa paling sakit yang bisa dialami wanita adalah melahirkan. Saya tanya, berapa sakit sih melahirkan dibandingkan patah tulang? Maka kata orang medis tersebut 27 kali lipat lebih sakit melahirkan daripada patah tulang. Orang bilang laki-laki makhluk yang kuat, pria, tapi kalau disuruh melahirkan, guru saya paling pernah bilang kayaknya nggak akan kuat laki-laki ngelahirin. Wanita mah hayu mau berapa kali juga ya, daya tahannya luar biasa. Wah. Makanya pemeran utama film Azab Indosiar wanita semua kan? Karena kemampuan menderita. Enggak ya, mulia luar biasa. Perhatiin ya, kalau sudah ayahnya yang solih, masih ada peluang anaknya belum tentu soleh. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Kan'an ikut naik ke kapal atau kena air bah? Kena air bah. Diceritakan di surat itu. Tapi kalau sudah ibunya yang soleha, beberapa contoh. Surat ketiga Ali Imran tadi dibacain sama Ustaz ya. Ustaz Irham, Masya Allah, semoga Allah sebagaimana nama beliau Yarhamukallah, semoga Allah menyayangi beliau ya. Insya Allah dari ayat 190, 191, 92 ya. Ali Imran, keluarga Imran, istrinya Imran namanya siapa? Hana. Hananya soleha, punya anak perempuan soleha namanya Maryam. Maryamnya soleha, punya anak soleh namanya Isa. Luar biasa. Istri Nabi Khadijah radhiyallahu anha ya, soleha, punya putri soleha juga namanya Fatimah ya, radhiyallahu anha. Fatimahnya sudah soleha, punya anak juga soleh-soleh namanya Sanusi. Kadang kalau ada yang bilang, pengajian sekarang tetap kebanyakan ibu-ibunya gitu ya. Bismillah, ibu-ibu kita soleha semua. Jadi ini masa depan generasi wakil ya. Insya Allah. Dan alhamdulillah, ini kan bukan kajian parenting ya, yang khusus orang tua kadang di sekolah. Karena kalau misalnya kadang tetap memang parenting juga banyakan yang ibu-ibunya daripada bapak-bapaknya. Saya nyoba berusaha husnuzon tapi susah ya. Ini apa satu suami bawa 3 istri atau gimana ya? Ini enggak juga ya. Silah. Kalau mereka yang sudah soleha, jadi insya Allah kami titipkan generasi ke depan dari rahim ibunda-bunda yang soleh. Maka yuk buktikan ngajinya itu muncul dalam amalan, dalam tindakan, agar jangan sampai
perubahan yang mencolok setelah ngaji hanya pada seragamnya, ganti lagi, dan peningkatan yang mencolok hanya pada cicilannya, nambah lagi seragam baru. Di sini cicil atau cash semua seragamnya? Cash, alhamdulillah. Insya Allah, alhamdulillah. Istilah ya, ibu, anak-anaknya di bawah, ada yang lagi kerja, ada yang lagi sekolah mungkin ya, istilahnya. Tetaplah menjadi ibunda yang luar biasa. Aku amal Tuhan yang di segala. Semoga Allah meridhoi putra putri bunda seluruhnya. Jadikan anak-anak yang soleh soleha. Amin amin. Wassalamualaikum. Selanjutnya izin disampaikan oleh bidadari saya. Asli situ Taman Hewan Rumah Sakit Tentara. Anggrek. Gunung apa? Simanuk-manuk. Mountain the bird. Alhamdulillah. Silakan.